teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aina Masyitoh. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga kita semua selalu sehat, dimudahkan urusannya, dan dilapangkan rezekinya. Di video kali ini aku pengen ngobrol santai sama kalian, terutama buat para ibu rumah tangga, para istri, atau siapapun yang sedang berjuang mengatur keuangan dengan penghasilan yang terbatas. Karena jujur aja ya, ngatur uang itu sebenarnya capek. Apalagi kalau gajinya tuh pas-pasan, kebutuhannya banyak dan sering banget kepikiran, ini uang sebenarnya kemana sih? Kok cepet banget habisnya? Aku sendiri juga ngerasain hal yang sama, makanya di channel ini aku gak mau bahas teori keuangan yang ribet, tapi pengen berbagi cara sederhana membagi uang yang benar-benar bisa dipraktekkan siapapun di rumah. Di video ini aku akan membahas pembagian gaji 3 juta rupiah lengkap dengan persentasenya, dan setelah itu aku akan langsung praktik memasukkan uang ke dalam pos-pos dompet keuangan supaya kelihatan jelas dan lebih terasa nyata. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel Aina Masyitoh, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, karena di sini kita belajar bareng soal pembagian uang rumah tangga, hidup irit tapi tetap manusiawi. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan utamanya. Total gaji yang kita atur di video ini adalah 3 juta. Aku bagi ke beberapa pos kebutuhan supaya uangnya itu jelas kemana dan kita lebih tenang menjalaninya. Pembagian ini bukan patokan paling benar ya, tapi contoh yang realistis dan bisa disesuaikan. Yang pertama ada belanja bulanan. Di sini aku alokasikan 16,67% dari gaji atau sama dengan Rp500.000. Ini untuk stok besar seperti beras, minyak, gula, dan bumbu dapur utama. Untuk belanja mingguan, baik itu minggu pertama, kedua, ketiga, dan 4 jumlahnya sama, masing-masing sekitar 6,67% dari gaji atau besarnya Rp200.000. Total belanja untuk makan dalam 1 bulan adalah 1.300.000 atau sekitar 43% daripada gaji. Dengan pembagian seperti ini, belanja kita lebih terkontrol dan tidak akan habis di awal bulan. Selanjutnya ada galon dan LPG. Di sini aku alokasikan 5% daripada gaji atau sama dengan 150.000. Kemudian listrik dan air aku alokasikan 6,67% atau sama dengan 200.000. Kemudian ada pulsa dan internet. Dalam 1 bulan aku alokasikan 5% atau sama besarnya dengan 150.000. Dan ini adalah kebutuhan wajib yang harus disiapkan dari awal ya teman-teman. Lalu kita masuk di kebutuhan anak. Ini mencakup harian, sekolah, dan uang jajan anak. Di sini aku alokasikan 11,67% atau sama dengan Rp350.000. Ada jatah untuk orang tua, aku alokasikan 6,67% atau besarnya Rp200.000. Selanjutnya ada dana sosial 1,67% atau sama dengan Rp50.000. Di sini juga ada dana tidak terduga atau dana cadangan, disebut juga dengan dana darurat. Di sini aku alokasikan 5% atau sama dengan Rp150.000. Kemudian ada dana liburan. Di sini tetap dialokasikan meskipun itu bilangannya kecil ya teman-teman, cuma 3% atau sama dengan Rp90.000. Dana liburan ini bukan untuk liburan mahal, tapi untuk jalan-jalan sederhana ke tempat murah. Yang penting keluarga kita itu senang tanpa bikin keuangan bulanan kita berantakan. Terakhir ada skincare dan tabungan. Untuk skincare di sini aku alokasikan 1,67% atau besarnya Rp50.000. Di sini juga ada susu dan pampers karena anak aku itu ASI, maka keuangan di sini hanya untuk membeli pampers ya. Di sini aku alokasikan 6,67% atau Rp200.000. Sedikit tapi rutin jauh lebih terasa manfaatnya ya teman-teman. Total untuk keseluruhan Rp2.800.000 dan di sini Rp200.000-nya aku gunakan untuk tabungan. Jadi total keseluruhan 3 juta atau 100% pas. Bisa dipahami ya. Selanjutnya aku mulai memasukkan uang ke dalam setiap dompet kebutuhan ya teman-teman. Aku lakukan ini pelan-pelan supaya lebih sadar bahwa setiap lembar uang ini tuh ada tanggung jawabnya. Di sini aku mempergunakan bukan dompet biasa, tapi ini memang disebut dengan dompet disiplin.
Setiap lembarnya sudah ada pos kebutuhan, jadi kita tinggal masukin uangnya ke dalam setiap pos ya. Ini sangat memudahkan kita. Dompet belanja bulanan kita isi 500.000 dengan memisahkan dari awal. Aku pun mulai merasa cukup. Kemudian dompet belanja minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat kita isi 200.000 rupiah. Dengan pembagian mingguan, kita pun belajar bahwa hidup adalah sesuai dengan batasnya. Selanjutnya di slot listrik dan air kita masukin 200.000 rupiah. Pengingat bahwa kenyamanan rumah itu ada biayanya. Oh, untuk gas dan LPG, mohon maaf, untuk galon dan LPG kita masukin 150.000 rupiah. Ini mungkin memang hal kecil, tapi ini sangat penting ya teman-teman. Lalu untuk kebutuhan anak 350.000 rupiah, anak harus aman duluan. Lalu orang tua 200.000 rupiah. Bukan soal besar kecilnya, tapi niat tulus kita ya. Dana sosial 50.000 rupiah. Lalu untuk dana darurat 150.000 rupiah. Kemudian untuk liburan seperti yang sudah kita rencanakan di awal. Lalu untuk skincare walaupun sedikit tetap harus kita sisihkan. Selanjutnya untuk susu dan pampers, karena ini pakainya pampers aja 200.000 cukup ya. Setelah itu saya tutup dompetnya, kita beralih ke binder menabung. Nah, sisa 200.000 ini adalah untuk tabungan. Di sini aku pakai metode sinking fund, menyimpan yang berapa kita mau dan kita sisihkan dari awal begitu gajian. Jadi tabungan itu bukan ditabung menunggu sisa dari uang gajian, tetapi kita sisihkan dari awal gajian ya teman-teman. Nah, untuk nabung kali ini aku pakai binder nabung dengan sistem challenge 20 ribuan, karena yang aku tabung adalah 200.000, berarti aku perlu mencentang atau memberi warna pada 10 pita ini ya teman-teman. Nah, di sini pakai stabilo supaya menjadi pembeda mana pita yang sudah diberi tabungan dan mana pita yang belum ada tabungannya. Kalau kamu sering ngerasa uang cepat habis tapi nggak tahu kemana, kalau kamu adalah ibu rumah tangga yang capek tapi tetap berjuang, percayalah, kamu tidak sendirian. Di channel ini, aku dan kamu akan belajar mengatur keuangan yang pas-pasan supaya tetap terasa cukup. Tidak memakai teori ribet, tapi cara nyata yang bisa langsung kamu tiru. Kalau video ini bermanfaat, jangan cuma ditonton, lalu kamu akan lupa untuk tekan tombol subscribe. Jadi tekan tombolnya sekarang dan tulis di kolom komentar, kamu mau aku bahas pembagian gaji berapa juta di video selanjutnya, atau mungkin gaji harian? Boleh juga. Aku Aina Masyita, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita berjuang bareng, pelan-pelan tapi konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.